menurut saya sendiri untuk lingkungannya yang itu di UN itu udah cukup nyaman ya, apalagi di fakultas itu udah ada fakultasnya masing-masing, terutama sekarang ini juga pas saya masuk sampai sekarang itu udah banyak yang berubah dan lebih bagus gitu kualitasnya daripada dulu. Kemudian untuk tempat ibadah sendiri, saya sebagai yang beragama Islam mungkin untuk tempat ibadah itu sudah cukup banyak disediakan di UN ini, terutama per fakultas itu kalau ada. Mungkin kalau di FIP sendiri itu juga udah nyaman dan tempatnya itu bersih juga, kemudian fasilitasnya itu lengkap kayak ada mukena, kemudian ada tempat yang buat kalau menurut saya sendiri itu udah kalau zaman saya masuk itu mungkin belum sekarang ya. Kalau sekarang tuh udah banyak yang ngasih mengenai beasiswa, kemudian bantuan-bantuan itu terutama mungkin dari pihak BEM itu lebih sering share tentang beasiswa, kemudian tentang pengembangan atau apa gitu yang mungkin nanti kita akan berikan kemudian dulu. Jadi kalau daripada dulu pas saya masuk sampai sekarang tuh lebih banyak daripada dulu. Kalau dari bagi-bagi itu banyak banget ya, apalagi pas BEM itu memang kalau dari kondisi saya itu seperti tapi berbeda-beda daerah gitu. Jadi semakin kita berbeda daerah itu semakin kita bersatu gitu, karena kan pembahasan kita waktu ketemu pasti tentang bisa bahasanya dari Jogja itu apa, bagian dari mungkin Magelang itu apa, dari Nganjuk apa, dari Bugis itu apa, itu beda-beda. Terus kalau kita ketemu itu malah pembahasannya nanti bahasa itu apa, dari itu apa gitu. Itu lebih kayak merasakan pendekatan kita antara sesama gitu. Itu kalau yang tentang perbedaan budaya dan masyarakat itu perbedaan dengan agama gitu ya, mungkin berbeda agama itu mereka juga nggak berbeda juga sama sama berani, kemudian sama-sama mau bekerja sama, nggak membeda-bedakan aku apa begini aku apa begitu, aku nggak begitu. Kalau menurut saya itu tergantung kelompok ya. Kalau misalnya dari kelompok berskala besar kelas itu lebih mudah kita untuk menerima atau disebut kayak misal sama mengalah gitu kan, misal kita tanya apa jawabannya apa tuh mereka tuh lebih mengalah. Itu kalau yang berskala besar. Tapi kalau menurut saya yang berskala kecil kayak seperti mengalah di kelompok KKN, PK atau kelompok kecil itu justru lebih kita cara mendapatkan sendiri. Jadi kalau kamu apa terdapat A, aku mendapat B, kita pokoknya salah satu dari pendapat kita harus salah satu dari orang itu harus salah gitu. Jadi kalau dari skala kecil itu kita itu sendiri, nanti kalau skala kecil itu lebih kita harus menghargai pendapat orang lain, meskipun ya nanti tetap ada sih apa namanya ujungnya bisa sulit pendapat kita semua. Cuman kalau kayak gitu kan kita banyak salahnya itu daripada yang skala besar kayak di kelas itu kan banyak yang mengalah aja, banyak udah kita terima gitu. Kalau skala kecil kayak kelompok itu cenderung lebih banyak diterima gitu. Kalau saya sendiri mungkin dari berbagai bidang ya, mungkin kalau dari fasilitas itu sudah cukup namanya banget yang tadi UN gitu, kayak fasilitas mungkin penunjang seperti apa namanya alat-alat media pembelajaran, lain itu sudah penunjang. Kemudian yang kurang menunjang itu layanan dari akademiknya sendiri ya. Kalau layanan akademik kan mungkin fakultas itu kan beda-beda, dan itu sebagian besar semua teman saya yang dari FIP, yang dari FIS, yang dari teknik atau yang berbeda-beda dengan saya tuh banyak yang itu mengenai layanan jurusan ya layanan jurusan, jadi kayak admin jurusan gitu kan. Kemudian jadi mereka tuh sudah bebas Flores, kemudian mungkin kita harus mengertiin mereka itu seperti yang ditolongin itu buat teman saya gitu. Terus yang kedua itu mungkin dari kelas sendiri ya, seperti kalau dari layanan yang kemarin mengenai ijazah itu kan banyak yang sama tapi belum keluar dan mungkin dari UN itu cenderung tak lama nih untuk mengalami masalah itu kita harus menunggu terus nanti ujungnya kita pokoknya tetap harus menunggu, nggak tahu nggak dikasih kepastian nanti ya tanggal ini terus nanti ini pasti keluar kayak itu, kita harus menunggu gitu. Itu sih kayak gitu kan kalau dari segi fasilitas, kemudian untuk itu juga bantuannya juga cukup sih, karena kebetulan kan saya KKN di apa sih kampung remaja dari UN gitu, jadi nggak cukup banyak dari fasilitas di kampung sana, karena kan ada beberapa kampung remaja di daerah UN gitu kayak kan di kantor gitu. Jadi UN itu kayak kita menawarin banyak banget fasilitas untuk pengabdian, untuk kalau UN itu mengabdi pada masyarakat kan itu baik banget di kampung saya. Mungkin dari yang dari layanannya sendiri sih, layanan akademiknya sama mungkin kalau respon ijazah kan ada akademik sendiri kan, ini dari pihak akademik aja sih yang perlu dibenahi, bukan orang depan perlu dibenahi lagi gitu. Toleransi beragama di kampus ini. Iya. Kalau menurut saya selama ini kan untuk apa namanya agama di kampus ini berjalan seperti maksudnya berjalan selaras lah di antara
Ada itu, ini contohnya ya, saya kan agamanya Islam. Ya. Di sini itu ada salah satu agama kalau Nasrani kalau nggak salah. Dia itu setiap mengadakan acara itu, ya biasa kan dia selalu tanya dulu untuk agenda pembicaraan. Dan kalau menurut saya selama saya di sini itu melihat dia mengadakan acara itu selalu tertib, selalu sopan, santun. Pokoknya selalu koordinasi lah. Jadi yang saya salut itu, jadi dia itu tidak membedakan agamanya, walaupun misalnya Islam, Nasrani atau yang lain. Kalau untuk bantuan mahasiswa ya, maksudnya bantuan sekolah pendidikan atau Iya, bantuan bantuan gimana? pendidikannya. Kalau bantuan pendidikan kan yang kita tahu itu kan dari pusat. Nah, dari itu kan ada kriterianya sendiri. Mohon maaf, ada yang macam-macam dari ekonomi, ada yang dari prestasi, ya gitu aja. Kalau buat donasi masal kayak biasanya Bima kan itu ada proker gitu ya Pak? Iya. Minta donasi. Nah nanti Bapak ikut mendonasikan gitu? Yang donasi maksudnya untuk yang untuk sama mahasiswa atau untuk Iya misalnya sama mahasiswa gitu. Kayak biasanya kan Bima kan punya proker gitu kan Pak. Terus minta sumbangan donasi gitu. Nah si Bima tuh kesini terus minta sumbangan gitu Pak. kalau selama ini belum pernah. Karena kan mengelola Bima sendiri, Oh, atau iya. mungkin dia udah cari donasi dari luar. Ya. Kalau selama saya di sini menghadapi kayak itu ya pernah ada, karena kan itu kan kita lihat dulu, kita dalam pendekatan kita lihat dulu maksudnya masalahnya, misalnya ada mahasiswa ada masalah dengan petugas parkir kan sering, nah, kita lihat dulu masalahnya apa. Nah ternyata kalau kita cek dulu ada yang misalnya dia salah parkir, ditegur, dia nggak terima, terus dia marah-marah, tapi kan kita menyikapinya ya dengan kemarin juga kita pendekatan. Ya kita kalau sebagai petugas di sini kan mohon maaf kalau salah, karena kan sebagai petugas di sini teknik itu kan sifatnya kita itu melayani mahasiswa biar mahasiswa yang kuliah di sini nyaman, yang pokoknya yang di area ini biar nyaman semua, intinya begitu. Ada juga, tapi kan di sini kan ada prosedurnya juga. Nah, kalau kita sebagai, terutama saya sebagai petugas keamanan, ya petugas keamanan itu kan tidak hanya sebagai keamanan wilayah, tapi kan harus menjaga gedung, terus menjaga aset dan lain-lain. Nah, selain itu kan kita dikasih kewenangan untuk menegur, misalnya ada mahasiswa yang mohon maaf pakaiannya kurang rapi, kurang pakai sendal, terus rambutnya mohon maaf cacat, itu kan kita disuruh menegur, karena kan yang di kampus FIP ini kan kita kan pendidikan. Nah kita diarahkan itu untuk menegur biar di sini ya mencerminkan kan kita itu sebagai pendidik gitu loh. Nah selain itu kalau masalah itu kan kita nanti kalau kita udah kasih tahu misalnya dia nggak terima, misalnya dia marah atau gimana, tapi kayak nanti tinggal kita sampaikan ke pimpinan kita. Dan ada yang berkaitan dengan mahasiswa kan WD3 ya. Nah, nanti kita sampaikan di sana. Nanti selain kalau WD3 kan bisa langsung ke Pak pimpinan pendidikan. Maksudnya konfliknya antar apa? Masalah antar mahasiswa atau sama dosen atau sama standing gitu. Mahasiswa. Ini antar mahasiswa. Nah, kalau antar mahasiswa kita harus terlibat. Terutama saya sebagai petugas keamanan. Petugas keamanan itu kan tidak hanya sebagai keamanan wilayah, jadi kan kita meliputi menjaga gedung, aset, pokoknya semua yang ada di wilayah ini tanggung jawab kita. Apalagi selama ini masih jam kerja saya. Terus kalau misalnya berarti ada nggak Pak kalau perkumpulan misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali antara pengelola kampus dan penjaga keamanan? Kalau itu cuma evaluasi aja. Nanti selama 1 bulan itu, 1 bulan 2 bulan kita evaluasi. Kalau misalnya tetap normal, nggak ada kendala ya nggak ada. Yang penting kan kita menyampaikan ke pimpinan sudah sesuai dengan tupoksi SOP-nya kita sebagai teknik tugas itu. Ini bagian tugas pekerjaan yang saya jalani atau Iya, tugas yang Bapak jalani. hanya pembagian tugas jadwalnya atau apanya? Jadwalnya itu juga pekerjaannya Sudah sesuai. sudah mulai. Ya, karena kan kita bekerja di sini kan berdasarkan surat SK atau dari yang satu dari rektor, yang kedua dari dekan pimpinan kita langsung. Dan kita udah ada apa namanya strukturnya. Kalau dari yang atasan kita langsung kan di sini ada kabar, nanti di atas kabar kan ada video itu yang langsung menangani karyawan di sini. Gitu. Pernah nggak sih Bapak mengalami kayak kesulitan di ininya? Kayak misalnya Bapak butuh surat untuk memproses apa? Nah itu pernah nggak sih mengalami kesulitan waktu pas? Kalau di sini tidak ada kendala Pak, karena kan pimpinan juga di sini terbuka. Kalau ada kesulitan silakan disampaikan asal sesuai dengan prosedur. Maksudnya atasannya misalnya dari tadi bukan langsung ke Padikan, nanti kan ada kabar dulu, nanti dari WD2 baru ke Padikan. Nah, kalau ada masalah itu kita selesaikan dari bawah dulu kan, ke atasnya kalau nggak nanti dimusyawarahkan ke pimpinan yang paling atas kan Padikan gitu kalau di fakultas.
Belum tentu kampus itu menyediakan yang juga ada bahkan di kampus sendiri kalau buat mahasiswa itu ada sholat duha kan, sholat Jumat itu kadang bahkan ada beberapa pilihan dari teman-teman khususnya di bagian kalian yang kita misalkan kayak misalkan dua rakaat, terus kemudian untuk kegiatan lainnya mungkin ini cukup sederhana, tapi kalau misalkan dirasakan sama orang itu adanya pendukung al-kalam yang dekat soal kalam itu juga mempermudah ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berdiskusi, kemudian tiba-tiba ada azan maghrib, azan zuhur, azan asar, itu bisa langsung ke apa namanya musola, tapi juga nggak jauh dari tempat diskusi itu. Untuk bantuan ya, yang sepaham saya itu yang pertama itu ada bantuan yang memang resmi dari Kemendikbud, yaitu ada bantuan misi ya, jadi misi. Terus kemudian ya secara tidak resmi tapi juga dinaungi sama beberapa lembaga. Kalau di BEM yang pasti itu di BEM UNIF, di kantor itu di kemahasiswaan itu ada bantuan beasiswa untuk mereka yang nggak mampu itu. Cuma untuk beberapa hal yang lainnya, memang untuk bantuan-bantuan yang lainnya masih ditungguin ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang membutuhkan itu juga belum aware banget dengan beberapa bantuan yang ada, kayak misalkan beasiswa itu juga belum mencari dan sebagainya. Malah lebih banyak teman-teman itu kalau misalkan benar membutuhkan keuangan lebih arahnya ke kerja. Tapi kalau misalkan memang benar-benar teman-teman kayak misalkan mereka membutuhkan itu benar-benar mencari, itu beasiswa itu cukup banyak, bahkan lebar sudah dan sebagainya itu kan ada. Tapi kalau di lingkup kampus ya semampu cuma dulu. Aku pernah bekerja sama teman-teman yang beda daerah, beda apa namanya, beda sosial dan juga beda budaya, khususnya di pengalaman yang pernah kita alami itu ya salah satunya aja di semester 2 itu aku ikut kegiatan K3 atau Kawah Kepemimpinan Kembara, di mana teman-teman itu beda dari fakultas, beda budaya, pun juga beda daerahnya. Itu bisa sama-sama ikut kegiatan itu leadership, di mana teman-teman itu juga dibantu, dibina, dimentori sama panitia-panitia juga mentor-mentor yang ada di K3 itu untuk bagaimana sih pengembangan diri sebagai leadership, bagaimana caranya komunikasi, bagaimana caranya membentuk struktur organisasi, melaksanakan suatu kegiatan secara baik dan benar gitu. Terus gimana sih kakak menjaga semangat kebersamaannya itu di situasi yang kayak biasa? Tentunya ya, yang saya pahami kalau misalkan karena kita beda budaya, beda kultur dan sebagainya, itu mesti ada perbedaan yang cukup besar. Jadi di sini secara nggak langsung kita harus mulai legowo kalau misalkan kita bisa menerima perbedaan yang ada. Setidaknya kalau misalkan kita nggak suka dengan perbedaan itu, cukup kita renungi apakah emang itu murni, emang itu perbedaan itu sebuah kesalahan, atau memang kita bisa menyerap itu sebagai bentuk ilmu yang baru. Jadi ilmu yang baru dalam artian kita bisa toleransi, saling menghargai dan sebagainya. Oh iya, dulu yang sepaham itu memang ada prosedurnya. Jadi kalau misalkan ada konflik, ada masalah, itu pasti masalah itu nanti dibicarakan atau diinformasikan ke atasannya kan. Jadi kalau misalkan ada masalah, pastinya intinya pertama itu dibicarakan di rapat atau musyawarah atau cerita-cerita ngobrol di rapat-rapat itu saja. Terus kemudian kalau misalkan belum selesai masalahnya, dibicarakan ke atasan. Kalau misalkan belum, ya ke atasannya lagi, dan nanti kalau bisa nanti dikonfirmasikan ke bidang personalnya, karena bidang tersebut itu menangani khusus di bagian pengembangan
anggota dari BKN itu sendiri. Nah, untuk prosedurnya ya seperti itu. Yang paling bagus sebenarnya permasalahan yang ada pernikahan itu dipersatukan antara kedua belah putri ataupun kedua orang itu agar menyelesaikannya secara baik dan akses beasiswa yang concern dari aku ya sebenarnya ini mungkin ini bisa jadi pertimbangan teman-teman juga khususnya di bagian perlombaan. Jadi untuk akses yang lainnya kayak misalkan perpustakaan, kelas, terus kemudian fasilitas-fasilitas yang ada, nah itu pikirku cukup memadai ya. Cuma di bagian bantuan keuangan ya, beasiswa atau bantuan keuangan di bagian perlombaan itu cukup kurang. Jadi yang dulu aku pernah sempat ikut perlombaan, di mana perlombaan itu nggak berkaitan sama Kemendikti Ristek ya kalau sekarang ya, kemudian nggak berkaitan dengan ya lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah itu kadang kita biayanya sendiri, bisa kita mengajukan tapi cukup sulit kemungkinannya kita bisa mengajukan. Walaupun kita udah tahu alurnya ya melalui pengajuan proposal ke Kabag Sumber Keuangan, terus nanti ke BUED terus ke administrasi. Tapi itu pun prosesnya agak sulit juga. Nah, jadi saranku memang ada beberapa fasilitas yang memang belum tentu kita dapatkan. Ya mungkin ada beberapa pertimbangan ya sebenarnya perlu kita pertanyakan, tapi ya nanti bisa dipertanyakan dengan baik-baik mungkin ke bagian ini juga ke bagian dekan dan sebagainya. Nah sepaku untuk fasilitas cukup memadai, tapi ya memang dalam fasilitas memadai itu memang perlu perawatan, perlu perbaikan dan sebagainya. Dipersulitnya itu sebenarnya ya ini yang perlu dipahami ya, perlombaan itu sebagai peningkatan prestasi mahasiswa. Misalkan mahasiswa belajar, ya salah satu uji cobanya dalam proses belajarnya ya lomba itu. Nah, masih minim bagaimana alur permintaan dana untuk perlombaan, khususnya perlombaan yang di luar dari bantuan Kemendikti. Kalau misalkan kayak PKM, terus P2AMB, terus LIPMI, terus LIDM itu kan masih dalam lingkupnya ini ya Kemendikti ya. Jadi alurnya itu masih dibantu sama kampus, karena memang kampus menggaung-gaungkan itu ya karena memang itu berkaitan erat dengan Kemendikti. Nah di luar itu kan misalkan lomba-lomba yang lain, nah itu harus ada alur gimana sih, kayak misalkan kita tahu caranya pengajuan proposal, terus konsultasi ke Sumber, terus habis itu ke dekanat, habis itu pengambilan keuangannya di administrasi. Nah itu memang harus di sounding dari awal. Nah dari situ sepahamku di PKKMB ataupun di mana-mana itu belum ada sounding. Iya. Kok karangannya tentraman